Bapak Ibu, berikut ini saya sampaikan tutorial bagaimana mengisi template soal untuk persiapan kita nanti asesmen akhir semester ganjil ini. Pertama, nanti Bapak Ibu akan memperoleh template import soal final. Ini ya, ini nanti Bapak Ibu buka ini template import soal final. Nanti dikirim lewat WA atau lewat link ya. Kemudian Bapak Ibu buka itu template itu, kemudian akan muncul begini. Inilah template soal kita untuk CBT yang terbaru ini. Jadi kami sengaja sudah siapkan templatenya biar Bapak Ibu mudah menggunakannya. Soal kita terdiri dari pilihan ganda biasa ya, yang hanya memilih satu jawaban benar. Kemudian ada pilihan ganda kompleks atau pilihan ganda majmuk, ini memilih lebih dari satu jawaban benar. Ini ada kodenya di sini ya. Ini ada MPG namanya, multiple pilihan ganda ya. Ini ada yang pilihan ganda biasa tadi ada 15, kemudian mulai 16-nya ada multiple pilihan ganda 16, 17 sampai ke berapa ini kita lihat ya, sampai ke soal 25. Jadi 16 sampai 25 itu pilihan ganda majmuk lebih dari satu jawaban. Kemudian dari 26 ini menjodohkan, 27 masih menjodohkan, 28 masih menjodohkan, 29 menjodohkan, 30 menjodohkan, 31 menjodohkan, kemudian 32 masih menjodohkan. Kemudian 33 ini benar salah, soalnya ini benar salah. Kemudian 34, 35 masih benar salah. Kemudian 36 masih benar salah. Nah, kemudian dari 37 sampai 38, 39, 40 ada 4 soal. Ini soal isian pendek saja. Nah, kenapa kita buat variasi begini Bapak Ibu? Ini sejalan dengan prinsip pembelajaran dan penilaian mendalam. Jadi kita tambah penilaiannya juga mendalam. Kalau biasanya anak-anak hanya memilih pilihan ganda A, B, C, D, E saja, sekarang dengan CBT yang terbaru ini kita coba mereka berpikir kritis. Nah, bagaimana mengisinya? Untuk pilihan ganda biasa, misalnya menggunakan gambar ya, misalnya kita cari gambar yang gambar ini kita ambil, misalnya kita ambil gambar ini, misalnya gambar ini. Nah, ini kita ambil gambar, nah di copy biasa saja. Jadi tidak usah, ini PG tadi ya, ini tidak usah ditambah-tambahin apa saja, enggak usah, langsung saja gambarnya taruh begini. Nah, udah taruh begini. Nah, misalnya gambarnya Bapak Ibu mau tambahin di sini ya. Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian di sini dibuat gambar di atas adalah menu yang terdapat pada program titik-titik misalnya. Nah, kemudian jawaban A ya, misalnya jawaban A misalnya kita tulis Excel, jawaban B Word, jawaban C misalnya PowerPoint ya, PowerPoint. Kemudian jawaban D kemudian pada Canva misalnya, kemudian jawaban E pada komputer. Nah, yang benar kan pada Word ini ya, maka jawaban yang benar adalah B. Nah, jawaban yang benar adalah B, titik B. Kemudian bobotnya jangan di situ, bobotnya di B. Nah, berapa bobot soalnya? Misalnya 3 jawaban. Udah selesai lah itu soal nomor 1. Jawaban benarnya hanya 1. Oke, itu jawaban pilihan atau contoh mengisi pilihan ganda hanya 1 jawaban benar. Nah, bagaimana kalau yang pilihan ganda majmuk tadi? Pilihan ganda majmuk tadi cara membuatnya adalah Bapak Ibu, nah ini ya, mulai dari soal 16 tadi. Nah, topiknya nanti topik 2 misalnya, sama kayak tadi. Kemudian misalnya pertanyaannya begini. Berikut ini adalah hewan unggas. Ya, unggas. Nah, Bapak Ibu isi misalnya 1 ayam, 2 sapi, 3 misalnya burung, 4 misalnya ular, yang D-nya, yang E-nya misalnya misalnya kambing. Nah, yang benar kan adalah A dan B. Yang unggas kan A dan B, maka di sini Bapak Ibu buat kuncinya A, B.
sorry, A dan C, A dan C, A dan C yang benar. Maka bobotnya hanya dibuat pada bagian A dan C. A ini misalnya bobotnya 2, pada C bobotnya 2 juga. Nah, jadi 4 bobotnya untuk soal ini. Jadi pertama dibuat soalnya apa dulu, kemudian pilihan jawabannya lebih dari 1. Boleh 2 Pak, boleh. Boleh 3 jawaban benar, boleh. 4 pun boleh ya. Nah, tapi ini tentu tergantung ke keinginan Bapak Ibu semua ya. Jadi itu. Nah, jadi yang diisi bobot itu yang jawaban benar saja. Nah, itu pilihan ganda majmuk. Nah, bagaimana yang soal 20 berapa tadi yang menjodohkan tadi? Nah, kita lihat menjodohkan. Nah, jodohkan ya. Nah, jodohkan judulnya. Nah, soal nomor 26 misalnya. Topiknya topik 2 masih. Nah, kita buat begini, misal jodohkan. Cocokkanlah, nah, kan menjodohkan itu kan cocok. Cocokkanlah art kosa kata bahasa Inggris dengan artinya berikut ini. Nah, misalnya gitu ya. Nah, misalnya ini misalnya kursi. Ini katanya house, nah, rumah. Ini katanya cat. Ini katanya home. Jangan home, sudah home ya. Ini katanya misalnya table. Ini katanya misalnya students, nah, ya. Kemudian yang ini katanya adalah misalnya school. Nah, yang ini bagian pasangan di bawah ini, yang Bapak Ibu isi adalah pasangannya. Yang A tadi apa? Pasangan yang benarnya house kan? Rumah. Kemudian yang B tadi pasangan yang benarnya apa dia? Cat, kucing ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya lagi pasangan yang berikutnya table, meja kan? Nah, pokoknya pasangan yang benar. Kemudian student, siswa kan? Nah, siswa. Kemudian pasangan berikutnya adalah school, sekolah. Nah, ini dia. Jadi yang atas tuh soalnya pasangannya yang bawah. Nah, bobotnya kalau benar semua, Bapak Ibu boleh atur. Misalnya tingkat kesulitannya ya. Misalnya yang ini 2, bobotnya ini 1, ini 1, ini 1 sudah. Jadi kalau yang menjodohkan ini tiap pasangan tuh ada bobotnya. Karena dia kalau menjawab benar dia ada bobot, ada nilainya kan. Yang kita buat pasang nih yang benar. Nanti muncul di HP siswa itu adalah pasangan yang kacau, sehingga siswa disuruh memasangkan. Nah, ini menjodohkan ya. Kemudian yang berikut kita masuk pada jenis soal berikutnya adalah benar salah. Nah, soal nomor 35 ini adalah 34 ini 33 adalah benar salah. Tidak usah diubah yang lain nih, ini tidak usah diubah, ini tidak usah diubah, ini enggak usah diubah. Nah, yang pertanyaan 5 ini diubah. Misalnya misalnya gimana? Pilihlah jawaban benar atau salah. Nah, mungkin bukan jawaban ya, pernyataan benar atau salah, Kalau dalam bahasa Inggris true false. Nah, misalnya gini, bumi berbentuk bola. Nah, misalnya itu kan, bumi berbentuk bola, ayam termasuk mamalia, kucing makan daging, bebek berkaki 2, sapi makan daging. Nah, pernyataan ini Bapak Ibu lihat, pernyataan A itu benar gak? Benar. Kalau benar B. Pertanyaan nomor 2, ayam termasuk mamalia, salah, S. Kemudian kucing makan daging, benar. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya D, bebek berkaki 2, betul. Kemudian berikutnya sapi makan daging, salah. Nah, yang Bapak Ibu, yang benar Bapak Ibu kasih bobot, ya, yang benar kasih bobot, yang salah pun boleh kasih bobot, ya boleh kasih bobot, nggak apa-apa. Dia menjawab salah misalnya kan, ya sudah kasih bobot, nggak apa-apa. Ya, jadi dia jawab pernyataan itu dibuatnya salah, berarti jawabannya benar kan? Nah, berarti kasih bobot semua. Jadi ini untuk yang benar salah. Yang terakhir adalah bentuknya adalah isian. Isiannya singkat ya, isian singkat. Kemudian tidak usah diubah yang ininya, isian, kemudian topik, kemudian
pertanyaan. Pertanyaan misalnya gini, berapa hasil 4 dikali 5 kali 10? Nah, gitu ya. 5 kali 10. Maka jawaban yang benarnya ya macam-macam. Nanti kalau untuk pelajaran lain, kalau matematika ini kan udah pasti 4 kali 5 kali 10 ya 20. Misalnya jawabannya berapa tuh? 4 kali 5 20 kali 10 ya 30 ya. Nah, gitu ya. 4 kali 5 20 kali 10 ya 200. Nah, 200 ya, jawabannya 200. Nah, misalnya gitu ya. Nah, sudah. Kemudian bobotnya berapa? Bobotnya soal ini misalnya bobotnya 3. Ya sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu simpan semua gini ya, simpan semua ini. Nah, kita samakan untuk semester ini soalnya 40 semua. 40 semua karena kita ingin uji coba ya yang terbaru ini. Jadi 40 semua baik eksak maupun yang non eksak 40 semua. Kemudian variasinya juga sama saja. Ya, Bapak Ibu tinggal mengisi di ini. Soal bergambar boleh, pilihannya bergambar snipping boleh. Kalau snipping nggak usah lagi file file key, nggak perlu lagi. Ya langsung saja dalam bentuk inline text. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya silakan dicoba, nanti diupload saja di online di bank soal yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti kita cek sama-sama benar dan salahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.